sama kayak serdin. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan wa qamaran munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati para tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya kepada para alim, para ulama. Yang kedua, Bapak Lurah Kelurahan Pusaran 10 Pusaran namanya. Yang Pak Lurah, alhamdulillah, jangankan saya nyari pusaran 10, pusaran 2 aja ngaleh. Nggak ada. Orang Banjar atau orang mana nih? Coba cari di kepala bapak-bapak tuh ada pusaran 10. Alhamdulillah ditemukan di sini pusaran 10. Sampailah kita di pusaran 10, sebuah daerah yang luar biasa, yang sangat indah, tenang, damai, insya Allah disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, orang yang rukun-rukun, bahagia-bahagia, sukses-sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil. Yang kedua, mari bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu, para bapak, para adik-adik, hadirnya kita dalam kesempatan ini adalah suatu perkumpulan yang sangat luar biasa. Berbeda kita di kumpulan-kumpulan yang lain. Kali ini kumpulannya kumpulan yang penuh dengan berkah, tempatnya tempat yang berkah, orangnya insya Allah niatnya semuanya penuh dengan berkah. Dengan sebab itu, mudah-mudahan pulang dari sini, dari tempat ini, yang dari rumahnya bawa segunung dosa, bawa setumpuk kesalahan,
dan berbagai macam, mudah-mudahan dengan duduk di masjid ini dalam acara ini pulang ke rumah sudah Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Karena itu kalau niat kita mencari ilmu dimanapun kapanpun, setiap langkah itu berguguran dosa kita. Jadi jangan kuler berangkat ke majelis ilmu. Dimanapun adanya selagi kita mampu, kalau berani kita melangkah ke majelis ilmu, sebelum melangkah aja, qabla ayah tua, sebelum kita melangkah saja, para malaikat sudah mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Pada kesempatan ini, kebetulan kita dalam masjid ini, dalam majelis ini, pas momentumnya dengan peringatan, yakni diperingatinya berkali-kali, berpuluh-puluh kali, yakni peristiwa yang sangat agung, yang paling besar dalam sejarah Islam, peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sebelumnya saya tanya, Bu, Isra itu apa? Yang kedua, Pak, Mi'raj itu apa? Oh, diam aja, karyawannya. Isra itu ustadz manapun, kiai manapun, guru manapun pasti akan menjelaskan berangkatnya baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Tapi kalau Mi'raj itu naiknya baginda Nabi atas izin Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ke-7, ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sebagaimana di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Kalimat Sidratul Muntaha disebutkan dalam Al-Quran, kalimat Isra disebutkan dalam surah Al-Isra. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita harus dapat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Kita harus mengambil manfaat sebaik-baiknya dari setiap peristiwa yang terjadi pada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam perjalanannya dari mulai diutusnya baginda Nabi sampai diisrakan, sampai dimi'rajkan, sampai kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kita harus banyak mentauladani langkah-langkah kehidupan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang di mana kita ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sepertinya ini adalah tugas yang berat padahal ringan, atau sebaliknya tugas ini ringan padahal berat. Apa itu dia? Adalah sholat. Sholat
itu kalau dibilang dengan kata-kata mudah, kalau dibilang tapi dilaksanakannya berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya salat, lakabiratun, itu sungguh berat. Pak, melaksanakan salat berat apa ringan? Alhamdulillah yang ringan. Bu, salat ringan apa berat? Jujur dari dalam hati yang paling dalam, salat berat apa ringan? Salat subuh berat apa ringan? Masya Allah, ini yang kita cari. Bangun jam 4 Pak, salat jam 4 betanehna. Alhamdulillah tuh ibu-ibu bangun jam 4, bapak-bapak jam 3 Bu ya, tidur lagi tapi nyari rokok cuma rokok dan tidur lagi. Ini setuju dong, setuju Pak ya? Bangun nyari rokok ya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sholat itu kualitasnya berat. Bagi siapa berat? Alal khashi'in, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang memang rindu, khusyuk, tunduk atas segala perintah Allah, pasti dia akan merasa ringan. Siapa yang khusyuk yang dibilangkan dalam ayat tersebut? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa setelah hidup ini bakal ada pertemuan yang yakin sekali. Mulaqu rabbihim, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini bahwa kita akan kembali, kehidupan ini hanya persinggahan saja, pasti melaksanakan sholat akan ringan. Ibu-ibu selama ini mencari kehidupan ingin apa? Banyak-banyak berisi kebun, ingin apa? Banyak-banyak berisi ladang, ingin apa? Ingin bahagia, ingin senang, ingin nyaman, ingin indah. Pernah enggak terpikir dalam hati kita bahwasanya kalau kita di sini sekarang bersemangat supaya kelak di masa tua bahagia? Hei anak-anak, hei para pemuda, bekerja dengan rajin. Hai para pemuda, semangat mencari uang dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kelak di masa tua bahagia. Kenapa kok sampai masa tua doang harapannya? Seharusnya kita lanjutkan supaya kelak di akhirat kita bahagia. Bahagia harus dilanjutkan harapannya. Jangan sampai yang muda-muda punya cita-cita ingin bahagia doang sampai tua, masalah nanti di akhirat kagak perlu dipikirkan. Tidak boleh. Kita harus bahagia di dunia sampai masa tua, sampai kita meninggal dunia terus dalam keadaan bahagia. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang yakin bahwasanya ada kehidupan setelah ini, yang yakin akan ada pertemuan dengan Allah nanti di akhirat. Salat itu dilakukan akan terasa ringan.
ringan banget. Kalau datang waktu semangat. Begitu kalau perasaan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan dan ada keyakinan akan hari akhir. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, hal-hal yang dapat kita meringankan agar senantiasa kita merasa setiap ibadah, setiap amal yang kita lakukan terasa ringan. Pertama adalah memohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah kaki ini untuk melangkah ke masjid. Ya Allah, ringankanlah tangan ini untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ya Allah, ringankanlah mulut ini untuk bisa mudah membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan telinga ini untuk enak mendengarkan Al-Quran daripada musik-musik. Semuanya bermuara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mutlak semua itu dapat kita lakukan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dapat hadir di sini hidayah dari Allah. Ibu-ibu dapat bangun jam 4, petunjuk dari Allah. Bapak-bapak bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, hidayah dari Allah. Maka ini yang perlu kita jaga, kita harapkan agar senantiasa Allah memberi petunjuk kepada kita. Secara tidak langsung, petunjuk itu, hidayah itu semuanya ada 4, ibu-ibu. Ada berapa, Bu? Ada 4. Ada berapa, Bu? Yang jawab 4 orang. Yang pertama adalah hidayatul wujdan. Apa, Bu? Karena saya kalau bertanya sama bapak-bapak takut nggak dijawab. Yang pertama hidayatul wujdan. Apa? Berdiri kayaknya. Hidayatul wujdan itu adalah petunjuk naluri, bawaan. Ketika kita dilahirkan ke alam dunia, petunjuk wujdan ini diberikan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, yakni kemudian jin, setan dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan hidayatul wujdan, petunjuk bawaan atau naluri. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita masih kecil, melihat bayi yang masih kecil tiba-tiba lahir ke dunia, tiba-tiba disodorkan susu. Disodorkan apa? Susu. Itu anak kecil mau apa tidak? Diajarin tidak, diperintah apa tidak, tahu-tahu dia, oh ini adalah yang harus diminum. Kalau dia mau minta sesuatu, otomatis dia akan menangis. Hanya itulah modal pertama yang diberikan oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan itu hidayatul wujdan. Kalau kita tanam di mana saja, dia akan tumbuh akar. Lalu akar itu otomatis akan mencari zat-zat yang ada di bumi ini. Lalu dia akan mengeluarkan pucuk, lalu mengeluarkan daun. Pada musimnya dia keluar bunga, lalu dia berbuah, dan terus begitu. Itu adalah pemberian dari Allah secara otomatis, diminta tanpa diminta. Begitulah hukum alam berbicara. Nah, yang kedua ada hidayatul hawas. Apa, ibu-ibu? Hidayatul
hidayatul hawas. Apa hidayatul hawas? Hawas ini panca indera. Panca indera. Ibu kalau goreng bawang, bau apa? Bau bawang. Ya. Kalau ada orang yang makan durian, yang tercium oleh hidung bau durian, itu hidayatul hawas, panca indera. Kita diberikan secara percuma-cuma hidayah dari Allah mata, hidayah dari Allah tangan yang bisa dapat memegang, mulut yang bisa dapat mengunyah, lidah yang dapat merasakan. Betul tidak? Kita dikasih lidah, 5 macam dimasukin makanan ke dalam mulut, lidah bisa membedakan. Dimasukin cabai, dia akan terasa pedas. Dimasukin garam, dia akan terasa uyah. Terasa masin. Ya. Jadi semua apa saja ini Allah berikan indera perasa. Seandainya indera perasa ini tidak diberikan kepada manusia, apa jadinya? Makan cabai begitu rasanya, makan garam begitu aja lurus rasanya, minum kopi begitu aja lurus rasanya. Rasanya dunia ini tak seindah yang kita bayangkan. Jadi ngaleh, sulit kita. Dengan sebab itu hidayah yang diberikan oleh Allah berupa hidayatul hawas, indera perasa, kita mampu merasakan ribuan macam rasa yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Nah, berikutnya adalah hidayatul akli. Ada hidayah akal. Dan hidayah akal ini diberikannya hanya kepada manusia dan kepada jin, juga malaikat dan para nabi. Apapun itu, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, benda-benda mati seperti batu, tanah, dia enggak diberikan akal. Seandainya itu diberikan akal, ibu-ibu, bapak-bapak, pohon sawit melihat tuannya lagi ngasah dodos, nampaknya pohon sawit kabur deh. Kalau dia punya akal, kemarin sudah didodos, sakit rasanya. Setengah bulan kemudian didodos lagi, diam aja di situ sawit, gak pernah bereaksi, gak pernah apa-apa karena tidak diberi akal. Makanya sama dengan binatang, hayat itu mau disembelih biasa aja cuy. Kawannya disembelih di depan dia, kelepok-kelepok, nyantai aja di depannya. Dia ditangkap nyantai aja. Begitulah karena Allah tidak memberikan akal. Dengan sebab itu akal inilah satu-satunya yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ayam ditanya, ayam, apa syukurmu hari ini kepada Allah? Kata ayam setelah berkokok, saya selalu memuji kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku sebagai ayam. Namaku ada di mana-mana. Ada sop ayam, ada sate ayam, ada bakar ayam, ada goreng ayam, ada ayam chicken. Wah, banyak sekali. Kata ayam, alhamdulillah saya diciptakan sebagai ayam daripada sebagai kucing. Kedengaran sama
gitu ya, kucing-kucing itu. Kata kucing, ditanya di zaman Nabi Sulaiman. Ditanya, apa syukurmu hari ini? Alhamdulillah, syukur aku hari ini. Makananku sudah setiap hari disediakan oleh tuanku. Segala aktivitas aku bisa tidur di atas kasur tuanku. Aku bisa memakai kalung pemberian tuanku. Kulitku begitu mulus, cakarku begitu tajam. Alhamdulillah, syukur selalu aku bersama tuanku tiap hari. Daripada diciptakan sebagai anjing, mendingan aku sebagai kucing. Kedengaran sama anjing. Apa syukurmu hari ini? Kata anjing, iya ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menciptakan aku sebagai anjing, yang aku malam hari sengaja bergadang untuk menjaga tuanku, untuk menemani tuanku dan lain-lainnya, sehingga dia berkata, daripada babi, kata anjing, kedengaran sama babi. Apa suara babi? Gitu ya. Kata babi, ditanya, babi, apa syukurmu hari ini? Syukur ya Allah, walaupun aku dikatakan binatang yang sangat najis, tetapi aku bersyukur telah diciptakan oleh Engkau. Nanti saat kiamat tiba di akhirat, aku tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ketika aku mati jadi tanah aja, nggak ada urusan dengan siapapun. Syukur ya Allah, telah Engkau ciptakan aku sebagai babi dibandingkan diciptakan sebagai manusia yang meninggalkan sholat. Begitu kata babi. Pendengar manusia, enak aja kamu. Di dalam kitab apa? Kitab Safinah yang paling kecil aja, itu orang yang meninggalkan sholat dan dia di dalam hatinya ingkar terhadap perintah sholat, disamakan dengan al-kalbul akur, anjing yang galak, termasuk juga khinzir. Mudah berarti ya, orang yang meninggalkan sholat itu diibaratkan masih mulia para binatang tadi, karena mereka hidup hanya memberi manfaat kepada manusia dan mereka mati hanya berkalang tanah, tidak akan dihisab di hadapan Allah, tapi manusia akan menemukan pertanggungjawabannya. Kenapa sebabnya? Manusia diberi akal. Di sini letaknya. Kalau kita dikasih akal banyak, Allah bertanya di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Afala tatadakkarun, afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Gunakan akal, bagaimana memilih yang benar dan memilih yang tidak benar. Semuanya tergantung kepada akal. Maka orang gila itu tidak diberikan tanggung jawab wajibnya sholat. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Ibu-ibu suaminya pada sholat, kok diam aja? Bapak-bapak istrinya sholat, kok diam aja? Dari awal ya, minum airnya. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kada sholat, ibu-ibu kada bertanggung jawab. Ibu kalau masuk surga, masuk aku surga nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu kada sembahyang, suaminya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sini nih ibu nyaman. Anak bapak tidak sholat, bapak yang kena. Istri bapak tidak sholat, bapak yang kena.
Tapi kalau bapak-bapak tidak sholat, anaknya nggak bakalan mau minta pertanggungjawaban. Bapak-bapak tidak sholat, istrinya nggak mau peduli di akhirat nanti. Dengan sebab itu beban yang ditanggung oleh kita sebagai bapak-bapak ini tidak sama beratnya dengan yang ditanggung oleh para ibu-ibu, para perempuan. Nah, hidayah akal inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, akal yang untuk memikirkan bagaimana di dunia ini kita hidup bisa tenang, damai, lanjutkan di akhirat juga harus kita tenang, aman, damai. Di akal inilah letaknya. Dan yang keempat, yang terakhir, hidayatul iman. Apa bu? Hidayatul iman. Saya bertanya terus nih biar kita sama-sama berdialog ya. Nyaman kalau saya sendiri aja berbicara, nanti ibu-ibu bapak-bapak merasa ditinggalkan, merasa dicuekin. Jadi kalau saya tanya, jawab bu ya. Nah, hidayatul iman adalah petunjuk iman. Petunjuk iman ini diberikan hanya kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk, yang telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, bahwa kita akan terlahir menjadi orang yang beriman kepada Allah, lahir dalam keadaan Islam. Tentunya ini adalah hidayah, petunjuk dari Allah yang dikatakan, yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, yang tentunya jalan sekarang ini yang selalu kita minta adalah jalan yang lurus, yakni jalan dalam iman. Nah, yang terakhir ada satu tambahan, hidayatul taufik. Apa itu taufik? Adalah petunjuk ketika kita tahu bahwa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, ada taufik satu lagi. Apa itu taufik? Kita bisa ditunjukkan oleh Allah untuk berbuat. Berbuat, apa itu berbuat? Yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu namanya, kalau ada orang yang belum mampu melaksanakan sholat, bahkan malas melaksanakan sholat, malas melaksanakan puasa, boleh dikatakan orang tersebut belum mendapatkan taufik. Kalau hidayah, koneksinya itu dengan iman. Taufik, lurusnya dengan amal. Jadi kalau kita belum melaksanakan, makanya kalau Zainuddin MZ almarhum, kalau udah selesai ceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Pernah dengar bu? Pernah dengar pak? Kalau Zainuddin MZ, kalau setelah selesai ceramah, ada ujungnya wabillahi taufik wal hidayah. Dan hanya kepada Allah lah petunjuk amal dan petunjuk iman. Jadi pada kesempatan ini kita, mari, jangan hanya kita menunggu hidayah dari Allah, tapi kita tidak pernah meminta. Jangan hanya kita menunggu taufik dari Allah dan kita tidak pernah meminta, tetapi kita harus menjemput petunjuk-petunjuk Allah itu dari mulai hidayatul wujdan, hidayatul hawas, hidayatul aqli, hidayatul iman, dan hidayatul taufik. Semuanya kita tidak boleh berdiam diri, harus menjemput, memohon, meminta kepada Allah agar senantiasa Allah memberikannya kepada kita. Dari mana kita mulai? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat, wastabir
dan sabar dalam melaksanakan perintahan. Ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak, kok bisa mengakui yang di luar itu anak siapa? Yang ramai. Ibu-ibu punya anak? Alhamdulillah. Jangan kayak di medsos tuh ya, di Facebook itu kelihatannya sendiri aja. Makanya digodain orang, foto profilnya sendiri, anaknya nggak pernah dibawa, suaminya nggak pernah dibawa. Wah, tulisannya di situ status gadis. Padahal para ibu, para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat dari mana kita menjemput taufik ini? Berangkat dari mana kita menjemput keimanan ini? Berangkat daripada mengajarkan kepada anak, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintah tuh anak untuk sholat. Nak, sholat nak. Ibu pernah begitu? Nak, sholat nak. Bapak pernah begitu? Masya Allah, kalau pada pernah itu keterlaluan kita. Sungguh terlalu mau enaknya aja, nggak mau ngurus anaknya. Benar. Kalau kayak begini bahaya. Ibu, kalau pulang sekolah anak ditanya sudah makan apa sudah sholat? Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Dadah, nak udah makan belum? Apa nak udah sholat apa belum? Jangan-jangan nggak ditanya sama sekali. Kita harus memposisikan mulai di mana pertanyaan pertama, pulang sekolah. Yang kedua, sebelum tidur. Ibu-ibu kalau anak-anak jam 9 malam belum tidur, besok sekolah. Atau begini, tidur kamu, jangan begini, main HP terus, besok sembahyang. Nah, mana pilihan ibu-ibu? Tidur kamu, besok sekolah. Tidur kamu, besok sholat. Apa yang sering ibu ungkapkan? Ayo tidur cepat, besok sekolah. Kenapa anda bilang, ayo tidur cepat, besok sholat subuh? Ini mesti dirubah, oh ya. Mesti dirubah ungkapannya begini. Nanti dia, anak kecil itu di alam bawah sadar, ketika dia tidur, yang tercipta di dalam otaknya sekolah. Sampai bangun tidur, pasti bangunnya bukan wudu, mandi, lari sekolah, sholat subuh ada. Kenapa? Sebelum tidur sudah ditanamkan sekolah. Nah, tidur besok sekolah. Nah, tidur besok sekolah. Bayangkan kalau ada dari kelas 1 MI sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6, berapa tahun dalam pikirannya? Sekolah. Nggak ada sholat. Maka akan menakar di kemudian hari dewasanya yang terpikir dunia. Akhirat tak terpikirkan. Jadi harus kita mulai minimal ditambahin. Nah, tidur, besok sholat, terus sekolah. Nah, mulai begini imbang. Besok sholat, lalu sekolah. Dengan sebab itu para ibu-ibu, para bapak-bapak, orang yang fokus di dalam mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan tentang agama dan tentunya mengarahkan kepada sholat ini, di dalam ayat tersebut, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Bahkan Allah menjamin kepada orang tua yang kayak begini nih, la nas'aluka rizqa, kata Allah. Kata ayah minta rezeki kepada Allah, nahnu narzuquka, aku yang menjamin masa depan anak-anak tersebut. Yang penting fokus kepada perintahan sholat. Jadi kan kita turun subuh, datang maghrib. Mudah-mudahan tidak ada yang kayak begitu, sehingga nggak tahu anak di rumah sholat apa kada.
Yang penting kita ini berusaha untuk membahagiakan anak di kemudian hari. Itu pikiran. Saya ini bekerja untuk kebahagiaan kamu, nak. Saya ini mengumpulkan uang untuk masa depan kamu, nak. Berarti kita punya pikiran bahwa yang mengatur masa depan seutuhnya kita. Tidak berharap kepada Allah. Kalau Allah menjamin, perhatikan sholat anaknya, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kami yang memberikan rezeki untuk anak-anak ibu dan bapak-bapak, tidak perlu diminta kepada Allah. Allah akan menjamin. Sambil kita berusaha tentunya untuk masa depan mereka, tetapi jangan sampai melupakan sholat-sholat mereka. Nantinya dia punya kualitas yang sangat tinggi, sudah mah dia sukses, religius, agamanya baik, maka punya anak-anak yang bersinar di masa depan kelak. Tuh, itu yang pertama. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Para hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang diberikan kepada kita, kita mengetahui bahwa sholat ini adalah suatu perbuatan yang paling utama. Apa bu? Yang paling, kalau kita mau nanya amal apa sih? Perbuatan apa sih yang banyak ini di dunia ini? Ibadah seperti apa sih yang paling utama itu? Kata para sahabat kepada baginda Nabi, ayyul a'mal afdal. Amalan apa yang paling utama? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat. Ini yang mengatur salat. Salat pada waktunya berapa? Dia adalah amalan yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena di akhirat itu nggak bakalan berarti amal yang lain. Sedekah paling ganal, sholatnya 0. Ya. Kemudian apa? Puasa paling rajin. Sholat subuh di bulan puasa lewat terus. Duhur masih tidur, asar kepanatan, maghrib kekenyangan. Akhirnya puasanya lancar, sholatnya kada lancar. Itu kalau kita puasa. Itu namanya ya bagus kalau dibandingkan dengan sholat kada, puasa kada. Masih ada lah sedikit ya. Nah, tetapi di hadapan Allah itu yang paling utama adalah sholat nanti. Bawa amalan sedekahnya banyak, puasanya banyak, yang lain-lainnya banyak, tapi sholatnya belum 0, nggak ada nilai belum ada nilainya. Ihtisab itu kan bernama sholat. Nah, sebaliknya kalau amalan yang lain, sedekah yang paling 2.000 rupiah sekali ngeluarin, itu pun lecet bolong, terlipat-lipat udah luntur, nggak ada lagi 0. Tapi sholatnya, masya Allah, luar biasa. Ini ternyata idza saluhat sholat, apabila baik sholatnya, soluha sairul amal kulliha, maka akan baik amal-amal yang lain terbawa oleh sholat yang baik. Inilah sholat luar biasa. Tapi
idza fasadatis shalah, apabila rusak salatnya. Rusak. Entah rusak itu bolong-bolongkah salatnya, entah rusak itu kada suah bahaya. Nah, pokoknya rusak amalan salatnya, amal yang lain tidak ada nilai belum. Nanti kan ditumpuk. Puasanya dibawa, dimasukkan ke dalam sholat, zakatnya dibawa, masukkan dalam sholat, infaknya dibawa, pahalanya masukkan dalam sholat, belum bisa menutupi sholat ini. Jadi pertama, sholat itu yang paling pertama dan yang paling utama. Coba aja kita pikirkan, ada dua di sini yang sangat luar biasa, yang manfaatnya akan dirasakan bagi orang-orang yang menjaga sholat. Di dalam Al-Quran ada Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu pertama, lidzikri, sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kalau kita mau ingat Allah, itu banyakkan di dalam sholat. Dalam ayat lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Kalau orang yang rajin sholat, pasti kalau sholatnya benar, dia akan tenang hidupnya. Pasti, ini jaminan dari Allah. Pertama, sholat akan membawa ketenangan. Coba ya, ibu lazimkan, bapak lazimkan terus saja 40 hari pertama, lazimkan kita berjamaah. Terus subuh kita jangan lepas selama 40 hari, akan ibu bapak temukan ketenangan-ketenangan. Akan ibu bapak rasakan sebuah pemberian yang tidak kita harapkan awalnya, tetapi semuanya akan ada dan akan kita rasakan. Tenang. Ibu-ibu mau suaminya tambah cinta, mau. Ibu-ibu suaminya mau tambah cinta sama ibu, bukan sama orang lain. Bapak-bapak mau istrinya tambah taat, nurut, sholatnya ini yang baik. Pasti akan menemukan itu. Cek aja kalau di rumahnya, cekcok aja, berantem aja, berantakan aja, cek dulu sholatnya. Iya, kasih yang pada lurus. Karena orang yang lurus, orang yang baik dalam melaksanakan sholat, Allah jamin dia akan mendapatkan ketenangan-ketenangan di dalam hidupnya. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seperti itu. Jadi pertama, orang yang konsisten, orang yang istiqomah menjaga perintah Allah ini berupa sholat, maka dia akan diberikan ketenangan-ketenangan dalam hidupnya. Mau hidup tenang, mau hidup damai, mau hidup bahagia, mau hidup segala yang kita inginkan ada, sehat badan, banyak rezeki dan lain sebagainya. Pokoknya yang enak-enak semuanya letaknya pada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan saja masing-masing. Kalau seandainya sekarang sholatnya belang-belang, bolong-bolong, coba kita tambal, coba kita luruskan, coba kita jaga. Pasti Allah akan menjaminkan kepada kita ketenangan di dalam hati. Yang pertama. Dan yang kedua, orang yang konsisten melaksanakan sholat, dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tanha
Ibu-ibu kalau sholat tertutup tidak auratnya? Nah, ibu-ibu kalau lagi sholat boleh makan dan minum. Nah, ibu-ibu kalau lagi sholat boleh berbicara. Tuh. Yang halal-halal, yang baik-baik, pakaian kita kalau mau sholat itu nggak boleh ada najisnya, tempatnya nggak boleh ada najisnya, kemudian badannya nggak boleh bernajis, harus yang bersih. Inilah dia sholat. Dari situ saja larangan-larangan Allah seperti kita membawa najis, memakan yang tidak benar, menutup aurat, membuka aurat yang dilarang oleh Allah tidak ada di dalam sholat. Pertama, selama 5 menit kita sholat sudah terhindar dari yang dilarang oleh Allah. Dengan sebab itu Allah menyuruh kita bukan hanya melaksanakan sholat, ibu bapak, kita disuruh mendirikan sholat. Apa bedanya melaksanakan dengan mendirikan? Mendirikan ya berdiri, melaksanakan yang melakukan. Maksudnya pada hakikatnya mendirikan sholat itu adalah segala amalan dan perbuatan di dalam sholat dibawa keluar sholat. Pak nih Pak, saya tanya, bapak-bapak kalau melaksanakan sholat dulu, zikir dulu. Sholat dulu apa zikir dulu? Ibu-ibu, sholat dulu apa zikir dulu? Boleh enggak zikir dulu baru sholat? Zikir dulu apa sholat dulu? Sholat dulu apa zikir dulu? Nah, kalau kita mengartikan bahwasanya zikir itu adalah bacaan sholat, berarti yang ibu maksud, bapak maksud adalah wirid namanya. Kalau wirid memang dibaca setelah sholat. Sholat itu zikir, setelah sholat pun zikir. Kalau kita tertutup aurat pada saat sholat, di luar sholat juga harus tertutup aurat. Ibu-ibu tuh kalau kita lihat pergi ke kota-kota, masuk ke masjid gadis-gadis nggak pakai kerudung. Habis itu dia sholat tertutup rapi, enak, tenang, anggun. Setelah sholat dia pacu lagi, keluar nggak pakai kerudung lagi. Berarti dia setelah sholat itu nggak ada zikir lagi, nggak ada ingat lagi kepada aturan-aturan Allah. Disangka yang ditutup aurat itu pas sholat doang. Setelah sholat padahal harus kita berzikir, harus ingat kepada Allah. Itu namanya sholatnya selesai, zikirnya selesai. Jadi yang benar adalah kalau kita sholat itu maknanya zikir, setelah sholat kita zikir, artinya menerjemahkan sholat kita ke dalam kehidupan. Kalau dilarang makan yang haram-haram ketika sholat, bahkan yang halal pun, nah, menelan ludah yang bercampur dengan najis itu juga termasuk dari bagian yang dilarang di dalam sholat. Di luar sholat kita juga melakukannya, ya seperti itu. Dengan sebab itu, pada kesimpulannya, sholat itu sendiri mengajarkan kepada kita adalah zikir yang sebenarnya. Kalau kita lagi berjalan di kebun-kebun orang, ya, di tempat-tempat orang, melihat pisang masak,
pisang masak pisang barangan, atau niur anom yang rendah hijau menggoda. Tidak mudah pentingnya tapi punya orang. Kalau makna zikir di dalam sholat itu adalah sholat dan berhenti zikirnya, maka kita bisa berbuat apa saja. Tapi kalau zikir sholatnya itu dilanjutkan, oh tadi saya sholat mengingat Allah, di luar sholat juga ingat ada Allah. Lagi sholat saya menutup aurat, ikut perintah Allah. Di luar sholat saya menutup aurat, ikut perintah Allah. Jadi sholat itu dilanjutkan. Setelah sholat ada zikir, setelah zikir ada ketemu sholat lagi, setelah sholat zikir lagi, dan zikir sholat lagi. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk melupakan sholat. Makanya baginda Nabi pertama-tama bawa syariat sholat itu sampai 50. Nah sekarang tinggal 5. Tetapi kita diperintah berzikir. Ingat, walaupun 5, tetap kualitasnya kita sama, harus mengingat sholat dari sholat ke sholat. Maka dinilai orang yang setelah sholat masih melanjutkan perbuatan zikirnya mengingat Allah sampai sholat lagi, duhur ke asar berapa jam? 4 jam, 3 jam. Intidorus sholat ba'da sholat as-sholat. Orang yang menunggu sholat dengan zikirnya untuk jumpa dengan sholat yang akan datang selama 3 jam itu dinilai sholat. Dari isya sampai subuh, setelah sholat isya kita tidur menanti datangnya subuh, dalam tidur kita dinilai sholat. Karena kita sedang menanti sholat. Sebelum datangnya sholat, pahalanya adalah sholat. Intidorus sholat ba'da sholat as-sholat. Menanti sholat. Ini bapak-bapak biasanya yang dari kaum, dari maghrib gak pernah balik sampai isya. Dari maghrib, setelah sholat maghrib yang wajib, lalu dia sholat sunnah, menanti sampai datangnya isya. Penantiannya itu dapat pahala sholat. Luar biasa penantian ini. Dalam sebab itu yang 50 tadi tidak dikurangi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan hanya sholat saja, satu nilai itu dibalas 10. Ya, satu nilai sholat dibalas adalah 12 yang 12. Yang terakhir. Ada ingat lagi. Maaf ya. Nah, ada ingat lagi. Sudah 12 lewat. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam matematika Isra Mi'raj ini, matematika Isra Mi'raj, 5 sholat dibalas 50. Berarti 1 sholatnya dibalas 10. Manjaratil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang melakukan kebaikan 1, dilipat gandakan yang 1 jadi 10 nanti nilainya jadi 100. Seperti itu. Jadi kita tadi mendengar mau membangun masjid. Nah, ini masjidnya berapa tahun usianya nih Pak? Dari zaman apa nih? 20 tahun lebih, 30 lebih, tahun 80. Tahun 80 berarti saya belum lahir. Iya, saya lahir tahun 90. Kurangi 10. Lahir 83 ya. Berarti sudah hampir 40 tahun masih wajar lah. Kalau peristiwa Isra Mi'raj ini kayak nenek-nenek ada ya. Tergopoh-gopoh jalannya. Mari kita bangkit. Di dalam hadis Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang rela hidupnya mau membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah istana
ya berangkat kita. Ini luar biasa sih, alami, enak gitu ya. Tetapi ada di masa kita nih, pasti itu sistemnya bagus, walaupun tidak kalah oleh rombongan kita sekarang, anak nanti menalahkan, cucu nanti menalahkan. Itu konsepnya. Dan kita jangan sampai ketika sendirian kita kaya, ketika rame-rame kita miskin. Paham tak? Tuh bangun rumah sendirian, sanggup yang bagus-bagus, sanggup sendirian, kaya. Wah, penduduk sini banyak orangnya pura-pura miskin, banyak jadi miskin. Kalau sendirian kaya, hagan apa gitu ya? Itu pertama. Yang kedua, ibu bapak harus diyakini bahwa setiap butir kelapa, butir nih karena di sini kelapa, setiap butir sawit yang diletakkan untuk membangun bata masjid, bata itu akan jadi emas di akhirat. Yang akan membangun istana kita. Istana kita alhamdulillah punya kesempatan kita nih. 10 1 dibayar 10. Kalau ibu punya nyiur 10, sedekahkan ke masjid sebutir, maka nyiur ibu totalnya jadi 21. Loh, kok gitu? Kenapa begitu? 21 apa 19 ya? Nah, kaliannya begini perkaliannya. Punya ibu 10, diambil 1 jadi 9. Yang 1 tadi nilainya 10, berarti 19. Sekali lagi, kalau punya nyiur 10 dibawa ke masjid buat infak 1, maka total punya kita 19. Dari mana datangnya? Yang 1 jadi 10, yang di rumah tetap 9, gak nambah 19. Kalau 2, yang 2 nilainya jadi 20, di rumah ada 28. Begitu nilai Isra Mi'raj ini. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa kebaikan 1, Allah lipatkan jadi 10. Kalau kita punya 10 buah nyiur ditaruh di masjid untuk infak dikeroyokan nih, setiap panen 1 biji 1 orang, Masya Allah talah nih ya, maka nantinya nilainya jadi 28. Kalau kita infakkan 3, nilainya jadi 37. Kalau kita infakkan 4, nilainya jadi 46. Kalau kita infakkan 5, jadi 55. Kalau kita infakkan berapa? 6 berapa tadi? Nilainya berlipat jadi 64. Kalau kita infakkan banyakkan ke masjid menjadi 9, di rumah tinggal 1, di sini nilainya 90, maka totalnya 91. Kalau diinfakkan semua, nilainya jadi 100. Jadi tinggal kita pilih hikmah Isra Mi'raj ini. Kenapa Rasulullah kasihan dengan kita mengurangi gerakan sholatnya dari 50 menjadi 5 doang, tapi pahalanya tetap 50 tidak dihapus, supaya kita ini karena orang-orangnya lemah dan lemahan dapat melaksanakan dengan sempurna. Dengan sebab itu, mari kita sama-sama pertama melaksanakan sholat dengan baik, memperbaiki tempat sholat dengan baik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.